Halo, teman-teman. Sekarang saya sedang mau siaran dengan Pak Hermanto Tanoko, di mana My Brother ini buka perusahaan 175 dan kita join untuk bangun Vasa Hotel dan Posa Office di Surabaya. Terus kemudian juga Pak Hermanto Tanoko ini punya Air Cleo, nah ini sudah go public, IPO luar biasa dahsyat. Dan juga Pak Hermanto Tanoko saat ini juga sudah jadi untuk Sunrise propertinya juga sudah IPO, begitu hanya urusan IPO dan dahsyat luar biasa. Perusahaannya utangnya sedikit-sedikit semua, jadi tadi yang mau giveaway utangnya banyak tidak ada, gitu. Mohon maaf gitu. Jadi suaranya sudah bagus, suaranya sangat jelas. Nah sekarang ini topiknya apalah ini topiknya adalah selling ya, selling di new new normal, normal era ini apa? Normal era. Nah, ini selling di new normal era. Saya sematkan. Yes, ini. Ini. Nah, oke. Yes, kita siap ya. Kita siap untuk ini. Ini ahlinya bukan main-main karena Pak Hermanto ya. Bisnisnya luar biasa banyak. Seperti kalau Anda tahu, Pak Hermanto Tanoketi yang punya juga banyak perusahaan, termasuk Depo Bangunan, Air Cleo, terus kemudian Cat Avian, dan begitu banyaknya. More Life juga, itu kalau Anda tahu plastik yang saya kemana-mana saya bawa untuk tempat makan saya, itu More Life. Air Cleo itu luar biasa sekali. Nah, silahkan Anda ikutin hari ini tentang Property Talk, inspirasi, insight, diskusi seputar bisnis properti, juga selling in the new normal ini seperti apa ini yang harus kita lakukan gitu ya. Nih, nih. Semoga suaranya jadi tidak terberat, jadi suaranya bagus nih. Ini Pak Hermanto, halo. Ya, Halo, semangat pagi Pak Tung. Pak Tung, tapi tetap ini saya karena nggak punya headset ini jadi kedobelan Pak Tung suaranya. Siap ya, kita belajar semuanya. Ya. Head yang mana Pak? Halo, Pak Lukito, kalau di unmute saya kan nggak bisa bicara. Yang mana? Teman-teman, ini suaranya bagus. Nggak, maksud saya suaranya jadi double ini kalau dengan IG Live. Katanya pemirsa sini double dikit, nggak apa-apa wes gitu ya. Halo? Enggak, no. Aman kok Pak, suaranya katanya bagus. Ini ada yang bilang bagus. Suaranya Pak Hermanto cukup bagus kah? Ayo Pak Hermanto silakan coba bicara Pak Hermanto, kita tes. Sudah oke ya? Oke ya, suaranya Pak Hermanto. Ben bisa mulai Ben. Wah, ada yang salah. Udah bagus Pak, suaranya katanya udah bagus. Yes. Mantap. Malam hari ini cukup duet istimewa ya. Kita di Surabaya, di Jakarta, mungkin dari teman-teman bisa juga di chat, wah saya dari mana, saya yakin ini dari seluruh Indonesia ya. Nah, pasnya tanya ini. Malam Pak Hermanto Tanoko sebagai founder daripada Tankop dan juga CEO-nya. Selamat malam Pak Hermanto. Semangat malam Pak Lukito. Dan juga selamat malam dan selamat datang Pak Tung Desa Muaringin. Selamat malam Pak Lukito, selamat malam Pak Hermanto Tanoko, selamat malam. Ya, ini teman-teman bukan hanya dari seluruh Indonesia Pak. Teman-teman ada yang dari Taiwan, ada yang dari mana-mana nih, dari luar negeri, ada dari New York. Jam berapa sana, masih pagi? Oke, yes. Suaranya jelas nih, ada Trenggalek juga. Yes. Selamat malam, ini Bu Belinda Tanoko sebagai CEO dari Sunrise yang malam hari ini akan menjadi moderator untuk kita semua. Ya, malam ini luar biasa karena temanya adalah selling in the new normal market. Wah, sudah kita tahu lagi sekarang ini semua masuk ke new normal market.
apa itu, bagaimana itu, dan nanti juga bagaimana untuk boostingnya, bisnis strateginya, dan tetap stay, kita bisa tetap stay dengan kondisi seperti ini, bahkan lebih baik lagi ya. Karena kita ini yakin bahwa cukup banyak dan cukup antusias yang mau mendengarkan duet akhir bulan ini, Pak. Duet akhir bulan, seri Property Talk daripada Pantas ini. Dan saya nggak akan berlama-lama lagi ya, karena sesi hari ini adalah nanti akan disampaikan nanti akan dipimpin oleh moderator kita. Satu-satunya ini di sini nih. Silakan Bu Belinda. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat monggo sama Patung. Bapak Ibu dari negara nih ya Patung ya. Makanya di Indonesia aja yang biasa. Kita sudah connect ya dengan Patung malam ini. Thank you semuanya sudah join webinar Property Talk dari keempat malam ini. Dan saya mau share teman-teman acara Property Tanah ini pas dari bisnis with real expert. Malam ini ada Bapak Hermanto yang kita akan mempersiapkan inspirasi konsep ini sangat menarik ya. Jadi sumber kita yang pertama ini Bapak Hermanto founder dan juga CEO Tanko Group, yaitu ada Adrian, Leo Pure Water, Tantas Property, Pavon Water, kita Dewa Bangunan, dan itu banyak bisnis yang lagi. Dan nggak kalah juga Indonesian marketing expert dan business motivator Pak Tom Dostamari yang salam dahsyat Pak. Yes, salam dahsyat. Malam ini topik kita emang luar biasa, selling in the new normal market, yang akan memberikan khusus-khusus kiat untuk bagaimana kita boost up our strategy business dan juga tetap stay produktif ya. Jadi seru banget malam ini yang nanti kita akan bagi sesi pertama Pak Hermanto sharing dulu, terus habis itu Pak Tom Desen bisa sharing, terus habis itu kita juga yang interaktif tanya jawab gitu ya. Oke, kita mulai, let's welcome Pak. Semangat pagi Ibu Bapak sekalian. Yang terhormat my brother Tung Desem Waringin yang saya cintai. Thank you nih atas waktunya. Terima kasih, terima kasih. Juga anak saya yang luar biasa, Belinda ya. Nah ini istri saya juga ikut nih, Sandrawati Jusuf, ada Devina Konatra, Robert, Melisa, Caroline ya. Thank you semua nih atas semua dukungannya. Juga Pak Lukito ya, sebagai ini tadi untuk MC-nya ya. Wah ini tadi Pak Tung awal-awal sudah chat sama Ellen May ini seru sekali nih tadi kedengeran Pak Tung soal saham-saham ya. Suaranya bisa denger ini ya. Suaranya bagus kah sekarang? Jelas ya. Oke, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Ibu Bapak yang merayakan. Semoga kita selalu dalam kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Saat ini kan seluruh dunia ini sedang menghadapi apa yang tadi disebut ya new normal ya, atau lebih cocok disebut sustainable change ya. Jadi banyak perubahan di dunia bisnis yang menuntut kita untuk berubah dalam cara terutama menjual. Jadi kita bagaimana bisa berpikir without the box. Sudah tidak ada waktunya kita mengotak-ngotakkan diri gitu ya. Jadi untuk menghadapi pasar yang benar-benar berbeda ini, menurut saya ada 3 hal yang penting ya. Yaitu pertama ini beradaptasi, yang kedua berinovasi, dan yang ketiga berkolaborasi. Terutama dalam tema malam ini yang banyak sekali dari ini para bisnismen yang bergerak di dalam properti ya. Jadi selling itu sudah tidak hanya mengenal menjual dengan kondisi pasar yang sedang defense ya. Karena kondisi keuangan yang serba terbatas, coba kita bayangkan bagaimana reaksi orang apabila kita datang terus hanya menawarkan barang gitu ya. Rasanya akan lebih banyak yang menolak. Jadi menjuallah dengan hati gitu ya. Jadi stop selling but start helping. Jadi membangun ikatan emosional dengan pasar. Bagaimana bisa memberikan produk-produk yang solutif
dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Jadi Tankop ini melalui 36 bisnis unitnya sudah melakukan emergency plan, strategik sesuai dengan bisnis unitnya itu bagaimana membuat emergency plan ini sampai Desember 2020 dan bukan hanya survive tapi bisa growth. Nah, itu bagaimana itu ya. Nah, contohnya kalau saya berikan di Tanobel ini melalui program Cleo Rumah Sehat, kami memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga di perumahan-perumahan untuk menjadi agen produk Cleo di perumahan-perumahan tersebut. Nah, sehingga bisa menambah penghasilan mereka di era pandemi ini dan produk Cleo ini bisa melayani dengan cepat di seluruh perumahan-perumahan tersebut. Nah, program untuk Cleo Rumah Sehat ini saat ini sudah kami kembangkan sekitar 2.000 Cleo Rumah Sehat per bulan. Jadi sampai akhir tahun nanti bisa 20.000 Cleo Rumah Sehat yang memasarkan produk-produk Cleo di perumahan tersebut. Kalau mereka bisa melayani kurang lebih 100 rumah, itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan kurang lebih 3 juta. Nah, ini kan lumayan nih, selain bisa dikonsumsi, bisa juga untuk keperluan-keperluan yang lain gitu ya. Terus kami juga punya perusahaan KTG contohnya, itu memproduksi geomembran yang lebarnya 8 meter, jadi pabriknya sendiri, mesinnya itu kurang lebih 1.000 meter persegi itu penuh dengan mesin. Ini adalah pabrik geomembran yang pertama di Indonesia. Nah, saat ini karena infrastruktur proyek-proyek banyak yang dipending, kami mengembangkan IPON. IPON ini membuat kolam ternak siap pakai dalam model modul yang sangat praktis, ukurannya 3 kali 3 meter dan bisa dibuat beternak ikan lele bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Modalnya kalau kami perhitungkan dalam waktu 4 bulan bisa panen, itu untungnya 2,5 juta. Nah, kalau untung 2,5 juta, panen 1 tahun 4 kali, bisa 10 juta. Padahal modalnya kurang lebih cuma 2-3 juta. Nah, kalau punya IPON itu misalnya punya 5, punya 10, ya tinggal mengalihkan aja. Berarti penghasilannya juga tanpa batas. Jadi ikan lelenya bisa dikonsumsi untuk menambah kalori dari makanan sehari-hari, juga bisa untuk dipasarkan sehingga bisa menambah penghasilan. Selain itu, KTG juga mengembangkan produk APD plastik yang murni 100%. Nah, ini non medis ya. Kalau saya pakainya untuk waktu saya potongan rambut ini atau kalau saya pijat, itu orang yang mijet saya suruh pakai APD lengkap sehingga saya merasa aman gitu ya. Dan setelah dipijat maupun dipotongin biasanya saya mandi. Jadi produk dari APD sekali pakai ini sangat ekonomis. Kami juga membagi-bagikan secara gratis ke rumah sakit, ke pejuang garis depan COVID, itu kurang lebih 10.000 ya. Masker juga 10.000, kami juga bagi sembako di area-area semua pabrik-pabrik kami. Ya ini untuk kita berbagi aja. Nah, kayak Fasa Hotel, ini yang saya kongsi sama Pak Tung ini. Juga kami ada kongsi juga Fosa Premium Office Tower the best di Surabaya ya. Nah, ini dalam era pandemi ini juga mengalami masalah, sangat sepi ya. Nah, bagaimana kami punya strategi di Fasa Hotel? Yaitu kami mengumpulkan seluruhnya GM dan juga para direksi. Akhirnya kami mempunyai strategi-strategi yang antara lain divisi F&B ini mengeluarkan menu-menu makanan Indo, makanan Jepang, makanan Western dengan harga cuma 40.000, 50.000 per sekali makan dan semuanya sistem on delivery. Nah, ini bisa menambah penghasilan kami yang cukup lumayan juga, bisa miliaran gitu ya. Terus juga kami membuat paket-paket bagi keluarga yang mau mengkarantina diri karena mungkin khawatir dengan keluarga yang sudah positif atau apa, itu juga kami menerima, ada lantai-lantai khusus dalam Fasa Hotel ya. Terus kami juga memasarkan voucher-voucher dengan harga very spesial yang bisa dipakai sampai akhir tahun 2021.
Di samping itu untuk karyawan-karyawan yang ada di hotel ya, itu kami alokasikan sebagian ke pabrik kami yang chemical, sebagian ke pabrik kosmetik, pabrik plastik. Jadi supaya beban di fasa ini juga tidak berat, tetapi semuanya tetap bisa mensupport kami punya seluruh bisnis unit gitu. Nah, kalau di Tanres Property ini, khususnya di acara ini banyak sekali nih pemain bisnis properti ya. Kami melakukan cost engineering, yaitu kami membuat konsep-konsep project yang sangat inovatif. Dan yang ketiga tadi, kolaborasi yang menjadi salah satu solusi di era new normal ini, terutama di properti ya. Jadi saat ini pun kami lagi merancang untuk membangun 4 hotel, yaitu Fasa dan Solaris, ada yang di Canggu, ada yang di Benoa, ada yang di Ubud, ya. Nah, itu konsep-konsepnya ini sangat luar biasa, dan return on investment-nya ini juga menarik, sangat cepat. Jadi, ini kita kalau berkolaborasi dengan para investor, ini juga sangat menarik untuk jangka setelah 1-2 tahun kemudian kan, COVID ini sudah selesai. Ini kan COVID ini cuma masalah di tahun ini aja ya, cuma berapa bulan ke depan ini. Kalau setelah dibangun dan COVID sudah selesai, itu eranya tourism saya rasa sangat potensial, khususnya untuk Indonesia ya. Nah, kami sekarang ini juga akan merelaunching premium apartemen ya, the best apartemen di Surabaya, yang mempunyai diferensiasi yang sangat jelas. Dan ini juga sangat sesuai bagi keluarga-keluarga di era pandemi ini, karena semuanya sudah kami buat, kami pikirkan, termasuk servis liftnya private, ada service lift ya, dan fasilitinya juga demikian banyak, dan penghuninya hanya sedikit, cuma 150-an. Ini kan jadi keluarga kecil yang nyaman dan semuanya terisolasi gitu ya. Jadi bisa semakin bahagia lah hidupnya kalau tinggal di apartemen yang sangat premium ini. Nanti tunggu nextnya kejutan dari Pak Tung juga ini nanti. Ya Pak Tung ya, siap Pak Tung ya. Siap. Nah, kami sudah melakukan kolaborasi dengan pengembang properti ternama dari Gresik, sehingga kami akan mengembangkan satu kota baru di Gresik pada akhir tahun 2020 ini. Sekarang lagi dipersiapkan. Jadi nanti rumah yang kami kembangkan ini juga bervariasi, kurang lebih antara 500 juta sampai 1 miliar. Ini adalah rumah yang masa depannya sangat cerah ini untuk para pengembang ini. Karena bagaimanapun juga orang ini kan tidak dilarang kawin. Nah, kalau sudah kawin kan pasti membutuhkan rumah. Nah, rumah yang dibutuhkan ini ratusan ribu jumlahnya. Jadi bukan hanya 100, 200 atau 1000. Nah, ini banyak sekali. Dan dunia properti ini kan dunia yang nggak pernah mati ya, hanya siklusnya aja. Bisa 6 tahun sekali, begitu agak turun, langsung begitu. Sesungguhnya 2021 ini booming ini. Waktunya sudah booming, tapi kena COVID. Tapi nanti nextnya akan booming karena lahan ini semakin lama semakin terbatas, dan populasi orang semakin lama semakin bertambah, ekonomi orang semakin lama semakin meningkat, sehingga permintaan itu tidak mungkin bisa decline atau bisa tidak ada pembelinya, itu nonsen. Jadi kalau sudah di properti, sudah itu bisnis yang seumur hidup pasti bagus lah. Nah, kami juga akan mengembangkan multi shop. Nah, ini satu area yang sangat menarik, karena di era ini mereka bisa untuk showroom, bisa untuk apapun, mau untuk warehouse juga bisa, office bisa, rumah juga bisa. Jadi kami membangun satu konsep yang nantinya akan kami launching juga 2-3 bulan ke depan. Jadi kami dalam era ini pun banyak sekali nih kesibukan yang menurut saya luar biasa ya, sering lembur, sering Zoom, mengenai proyek-proyek baru. Jadi kami non-stop ini terus-menerus mengembangkan. Jadi saya ulang, dalam berkolaborasi atau bekerja sama mengembangkan proyek-proyek dengan cost engineering dan innovation concept, ini tetap akan dibutuhkan oleh pasar. Jadi hanya
menunggu waktu dalam berapa bulan ke depan ini aja ya. Jadi menurut saya produk properti ini pasti masih merupakan kebutuhan pokok dan market gitu ya. Nah, untuk berkolaborasi itu kalau rumus saya 1 tambah 1 hasilnya adalah 5 gitu. Karena kita bisa saling melengkapi. Nah, terutama apa hal-hal yang penting di dalam yang perlu diperhatikan. Menurut saya pertama kalau berkolaborasi itu harus cari chemistry yang sesuai dan visi kedepannya yang sama sehingga kita saling melengkapi dan bisa membesarkan usaha dengan positive mind gitu ya. Terus yang kedua kita bisa memberikan kalau kita memberikan nilai-nilai yang sudah kemarin-kemarin itu sudah tidak relevan. Jadi kita mesti membuat satu konsep innovation ini yang untuk masa depan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi terus yang ketiga evaluasi lagi konsep-konsep desain kalau yang lama atau konsep penjualan. Jadi kita harus bisa memberikan satu solusi-solusi kepada para pelanggan kita itu tadi. Jadi proyek kita akan menjadi sangat menarik gitu. Nah, yang keempat kita juga jangan sampai kehilangan market yang sudah siap dipetik ya. Jadi kita mesti soften your speak, menumbuhkan empati pada pembeli sehingga tidak berkesan hanya kita ini mementingkan sales atau penjualan saja. Tapi kita juga harus memahami kesulitan yang dihadapi market. Bagaimana memberi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi gitu. Dan yang kelima yang paling penting kita harus tetap menjaga reputasi ya. Karena bisnis properti ini adalah salah satunya adalah trust. Dan kami punya grup di krisis apapun tidak pernah ada permasalahan dengan bank, dengan pihak ketiga. Karena reputasi, integritas, kepercayaan itu adalah nomor satu bagi kami. Jadi kami tidak mau mengecewakan kepada para relasi kami gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya pada malam hari ini juga ingin sekali nih mendengar kiat-kiat jurus-jurus dari my brother yang luar biasa, Pak Tung Desem Waringin. Hebat Pak Tung. Tapi gini teman-teman, di tahun pada waktu krisis 2015, 2016, 2017, 18 untuk properti ketika turun begitu ya. Saya cerita sama Pak Hermanto, tuh saya 2019 saya masih jualan properti 300 miliar. Pak Hermanto cuma bilang, saya 1 triliun. Jadi masih kalah jauh. No. Jadi Big Brother-nya ini yang harus sharing gitu ya. Jadi ternyata sungguh-sungguh dari situasi sulit pun ternyata kita masih bisa kok jualan. Kalau Anda tidak bisa jualan ya kita butuh kreativitas. Kayak di masa-masa COVID ini saya juga masih jualan properti 30 miliar gitu ya, masih lumayan. Walaupun cost marketingnya juga bermiliar-miliar gitu. Tapi dalam hal ini memang dalam situasi yang tidak, istilahnya orang bilang tidak normal, tapi kalau kita bilang new normal, nanti kita akan terbiasa kok new normal. Kemarin saya baru mendesainkan untuk AIA dengan BCA gitu ya, untuk jualan insurance sukses besar. Ini makanya langsung mau AIA terus langsung luar biasa. Jadi memang terus tadi siang saya baru mendesainkan lagi untuk yang di Bali, Pak. Mendesainkan lagi untuk yang di Bali. Memang hari ini yang namanya marketing revolution itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini untuk new normal. Karena dalam new normal ini secara umum ekonomi lagi turun. Secara umum orang beli properti itu entar so emangnya gue pikirin, tidak begitu mendesak begitu ya. Jadi butuh kreativitas yang tadi yang dikatakan Pak Hermanto, kreativitas yang luar biasa. Terus kemudian kalau bagi saya begini, ada 5 hal. Kalau Anda jualan belum laku, cuma 5 doang. Ini di buku Marketing Revolution saya bahas begitu ya. Teman-teman di IG juga nih nih. Jadi silakan dicatat. Hanya 5 hal. Kalau belum laku ya cuma 5 ini. Nomor 1,
Anda penawarannya sudah menarik belum gitu ya. Kalau belum menarik ya pantesan. Untuk menarik ada 12 cara begitu. Kemudian yang kedua, itu bisa dipercaya nggak seperti tadi. Saya sangat senang kerjasama dengan my big brother ini, Pak Hermanto Tanoko. Kayak lagi bangun 100 Pak ya. Namanya 100 Pak ya. Ya. Itu jadi ya 100 ini apartemen yang super mewah, yang paling mewah, yang kelasnya top, paling top di Surabaya itu, yes, bangun nggak pakai utang, jadi baru dijual. Jadi baru dijual. Nah ini hati saya tuh damai kalau kongsian sama Pak Hermanto gitu. Jadi mesti jadinya dulu, jadi pegang kepercayaan yang ini yang luar biasa yang Pak Hermanto. Dan Pak Tung, bangun apartemen seperti bangun rumah. Jadi facility saya tambah terus, saya perbaiki terus. Jadi lupa ini nggak dihitung, nggak usah dihitung. Yang penting bagus dan saya suka ini. Itu saya ingat zaman waktu bangun Hotel Fasa. Pak Tung, kita tambahin 100 miliar lagi. Saya bilang, ya Pak, untuk apa? Nanti lampunya gini, WC-nya kita kasih yang bagus, kita kasih bagus. Jadi betul-betul kalau saya merasa Pak Hermanto ini ketika membangun sesuatu hal itu benar-benar ya sungguh-sungguh pakai hati itu, niat sungguh, bukan hanya cari profit doang, tapi niat sungguh itu yang I feel so good itu ya. Jadi kalau Anda marketing belum laku, perhatikan 1 di antara 5 ini pasti ada yang miss. Saya diskusi open di sini gitu ya. Nomor 1, ini teman-teman yang di IG komentar sementara saya matikan dulu biar kita bisa melihat wajahnya Pak Hermanto presentasi dengan tidak terganggu komen. Nanti kalau tanya jawab boleh kita komennya akan kita buka lagi begitu ya yang di IG live. Nah, 5 ini gini, kalau belum laku penawaran Anda sudah menarik belum? Kalau belum menarik, so what gitu loh. Nah, contohnya kalau Anda jualan properti hari ini, contohnya dijual properti nggak menarik, tapi begitu Anda tambahin dijual properti, dijual cepat, butuh uang, langsung menarik gitu ya. Walaupun dalamnya sama, tapi itu ada kalimatnya. What? Oke, saya gitu yang ada spesial. Jadi nggak menarik itu ya kurang bagus. Anda harus menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa dipercaya. No trust, no sales dah. Selesai, tamat riwayat. No trust, no sales. Jadi saya tahu, saya marketing expert di bidang properti, Pak. Saya itu diminta join marketing, you name it, Pak. Developer besar di Indonesia rata-rata sudah ngajak join saya. Yang punya tanah 3.000 hektar di Pantai Indah Kapuk, 300 hektar di Semarang, Pak. Itu yang Raja Besi, Pak. Ya. Jadi itu 300 hektar yang di pinggir laut, Pak. Di pinggir laut, so beautiful. Terus kemudian ada anak mantan presiden juga 400 hektar di Bali, Pak. Terserah mau diapain, dirutnya datang. Saya enggak sembarangan milih partner. Sama Pak Hermanto Tanoko, hati damai, hati tenang, mesti dibangun, jaga kepercayaan. My big brother ini, oh yes baby gitu ya. No trust, no sales gitu ya. Ya, no trust, no sales truly. Kalau Anda belum bisa jualan, berarti kepercayaan Anda. Nah, harus ganti. Ini harus bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya itu sebenarnya ada 10 cara ya. Istilahnya tadi, reputasi yang lama diceritakan terlebih dahulu, proyeknya apa saja, lihat jadinya bagus enggak. Ya, saya sungguh percaya tuh kalau yang 100 dibangun dengan super spesial, karena waktu bangun hotel saya ngerasain sebagai partner, ayo Pak Tung urunan lagi. Pokoknya yang harus bagus sungguh. Nanti di Canggu luar biasa Pak Tung, yang di Canggu Pak Tung. Di Canggu ya, sama yang di Malang nanti ya. Ya keren yang Canggu Pak Tung. Nah kalau Malang Bapak Ibu nanti kalau tertarik bisa, kalau misalnya join sama Pak Hermanto, join sama kita boleh. Kita sekarang menggunakan cara baru, new normal begitu ya. Tapi sekali lagi bisa dipercaya. Penawaran harus menarik, yang kedua harus bisa dipercaya, yang ketiga harus disampaikan dengan cara yang tepat. Kayak tadi, kalau caranya Anda, waduh tidak pengertian, ya ini pokoknya gini, harus bayar dulu, DP-nya besar, mahal, gini, apa, ya caranya sudah beda, jadi Anda harus caranya tepat. Ini cara kalau di buku Marketing Revolution saya ada 13 cara, begitu ya. Kemudian yang nomor 4, harus kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, seperti yang saya ceritakan, hari ini kalau kita mau jualan apartemen yang miliaran, itu misalnya seminar umum seperti ini, pendengarnya banyak, tapi banyak yang tidak tepat target market. Saya bilang alangkah baiknya sentuh target market. Nah ini Pak, yang proyek saya yang di Bali, yang sama Wilmar, kita udah kerjasama sama BNI untuk Emerald-nya Pak, nanti tanggal 5 Juni Pak.
Jadi Oke, kita langsung start. keren. Kemarin saya ngomong ide sama Taka ini sama Big Brother untuk kita mulai dengan yang namanya prioritasnya BCA, soliternya Ya. BCA, emeraldnya BNI atau prioritasnya Mandiri. Itu kita udah mulai, Pak. Ini kita sudah oke. Terus jadi bayangin untuk yang orang-orang di Emerald di Mandiri, Anda mendengarkan seminar saya. Jadi yang seminar yang kemarin, Pak. Hutang atau cetak 600 triliun. Pemerintah akan hutang atau cetak 600 triliun. Apa antisipasi Anda? Khusus untuk BNI Emerald, Anda ikut diundi cincin berlian mondial, Pak. Ya, ya. Nah, karena ngundang pun hari ini, orang-orang sudah punya duit disuruh Zoom. Apaan Zoom? Tak mudeng gitu ya. Apaan ini? Ya. Nah, tapi kalau ditambahin cincin berlian, mau tuh, Pak? Betul, betul. Dan cincin berliannya kita sebutkan dari Mondial, dari Adel, dari mana kita sebutkan. Tadi saya baru deal dengan Mondial, gitu, dengan Mondial, cincin berliannya apa, itu seru, itu sudah ditunjukkan. Wah, yang soliter kayak itu ya nice. Walaupun cincinnya nggak begitu mahal, cincinnya ya 11 juta gitu ya, 0,2 karat, tapi tetap berlian gitu ya. Ya, ya, betul. Jadi ini harus kena target market yang tepat. Kalau Anda sudah, penawaran Anda menarik, sudah bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, dengan cara yang tepat. Cara yang tepat itu selalu harus ada perbandingan, kan gitu ya. Menunjukkan Anda bisa, ada 13 cara. Anda tidak bisa harganya, kayak kemarin ada orang jualan APD, Pak, yang jualan cover begini, ke anak saudara, dia pakai 3D, cetak. Kemudian dia bilang, Pak Tung, ini aku jualan sudah saya WA kemana-mana kok enggak laku. Lah kamu cara jualannya, istilahnya kalau wanita itu tidak pakai lipstick, tidak pakai apa kan, gersang gitu ya, kurang seru kan gitu ya. Kamu enggak dandan sih. Harus menarik, jadi caranya penyampaian itu harus tepat loh. Lalu caranya gimana? Tadi pakai hukum perbandingan, ini pakai 3D, teknologi 3D, harganya kan dia terbalik, 34.000 disilang, harga normal 200.000, salah, harga 200.000 disilang dulu baru 34.500, pembelian 5 ke atas gratis ongkir. Nah langsung dalam 1 hari di WA Blast. Thank you Pak Tung, dapat pesanan banyak loh ya. Caranya beda bumi dan langit. Iya, iya. Hal yang sama, caranya terbalik, beda dan langit. Kalau saya cerita Pak, saya kan buka laundry 2 tahun ini 90 biji Pak, gitu ya. Top. Lumayan. Ini PSBB tetap buka Pak, tetap menghasilkan cash flow itu bisnis tahan krisis Jos. Dan sekarang dulu sempat pada waktu pertama kali PSBB turun, tapi kita inovasi, jadi terima jemputan ya tadi yang air Cleo, terima antrean gitu ya. Nah, terima jemputan, terus kemudian kita tunjukkan kita health concern, semuanya pakai APD, gini bersih, dan kirim videonya kepada klien-klien. Sekarang sudah kembali normal 100% Pak. Jadi omsetnya sudah dulu sempat turun 30-40. Ada yang di daerah kampus itu turun 90% karena mahasiswanya pulang semua. Tapi sekarang mulai comeback karena kita mengadakan namanya micro influencer Pak. Jadi Anda laundry, Anda kalau tidak laundry, mau enggak Anda jadi marketing laundry kami, kamu tak kasih komisi. Jadi pesan lewat Anda, kami kasih. Jadi caranya beda sekarang. Nah, menunjukkan itu saya cerita. Caranya beda sedikit, hasilnya bumi dan langit. Contohnya laundry saya di Tangerang, di Odessa. Dulunya tulisannya gini, laundry murah, Rp 10.000 per 7 kilo. Murah banget tuh, 10.000 cuci kering per 7 kilo, murah banget tuh. Nggak laku Pak. Saya bilang ganti, caranya beda. Ganti apa? Tulisannya diganti, detailnya. Dari cuci murah kita ganti, jadi laundry murah kita ganti, laundry termurah di Indonesia. Dari 10.000 per 7 kilo kita ganti 1.400 per kilo. Sebetulnya sama aja Pak, 10.000 per 7 kilo. Naik 3 kali lipat omsetnya seketika. Jadi cara detail kata-kata ini beda bumi dan langit. Tapi kita lakukan Pak di satu daerah, laundry termurah di Indonesia Pak, gak laku. Sampai saya heran, apa ini kok gak laku? Di sini laku naik melejit, ini kok gak laku? Ternyata Pak, di sana orang tidak paham laundry Pak. Saya ganti cuci kering, naik 4 kali lipat. Cuci kering termurah di Indonesia. Jadi ternyata tidak ada yang namanya magic bullet. Macam magic bullet pakai 1 peluru, dor, selesai, semua mati, semua berhasil. Enggak. Jadi ternyata betul-betul kita butuh satu yang namanya cara yang tepat, disesuaikan di situasi dan kondisinya. Jadi yang keempat ini sesuai dengan target market. Kalau kita jualan properti, Anda bisa kerjasama dengan tadi prioritasnya Mandiri, soliternya BCA, gitu ya.
ini saya lagi pendekatan ke BCA nanti berkenan, kenapa tidak gitu ya. Makanya saya bantu dulu BCA untuk asuransinya dan mereka happy, wah top sekali loh. Karena dengan AIA punya kelebihan-kelebihan, langsung saya ekspor, tanya jawab, langsung waktu presentasi saya selipkan, happiness revolution saya bagaimana saya bangkit di COVID, ternyata di AIA itu bisa konsultasi kepada ini, nah kita ceritakan. AIA itu ternyata Pak, kita bisa konsultasi kepada 4.000 dokter lebih Pak, di seluruh dunia, secara gratis. Wow. Ada di John Hopkins, ada di Mount Sinai, ada yang di London, ada yang di mana, top sesuai dengan bidangnya. Dan tidak perlu bayar biaya tambah, itu kan nilai tambah yang luar biasa toh. Tapi kan banyak yang tidak tahu. Nah itu saya selipkan cara presentasinya gitu ya. Cara presentasi saya pada waktu betul saya dibayar gitu ya, karena melakukan konsultasi, melakukan gini, luar biasa. Ya tapi yang menarik, itu dalam kondisi seperti ini kita bisa jualan. Terus kemudian kita cerita bahwa perlunya bedah polis, bahwa banyak orang polisnya itu kayak saya pernah tabrakan patah di sini, ternyata tidak diganti Pak karena nginepnya cuma semalam. Ternyata asuransi saya harus nginep 3 malam baru diganti. termasuk saya cerita. Jadi asuransi plafonnya belasan miliar tetap 125 juta aja nggak diganti semua no, karena jadi asuransi. Ternyata ada klausul-klausul yang kita perlu perhatian. Nah itu perlu bedah polis. Nah kita umumkan kalau Anda bedah polis saja, asuransi Anda apa? Anda berhak dapat medik konsultasi 3 bulan kepada dokter-dokter terbaik di dunia. Dan kalau Anda bingung, itu langsung boom Pak, langsung orang boom, langsung mau bedah polis semua. Body polis-polisnya mereka dipoto, dikirimkan. Nah, tapi itu salah satu strategi yang luar biasa yang kita new normal, kita butuh kreativitas, butuh cara baru untuk jualan. Jadi yang keempat, harus kena target market yang tepat. Target market kita yang di mana, ya kita cari. Nah, kalau misalnya tadi properti, ya mestinya kerjasama dengan tadi asuransi juga bisa, Pak. Jadi asuransi ini yang top klien, agen-agen asuransi, kita kumpulin, kamu punya top klien nggak? Nah, top klien ini loh, sekarang kamu jualan asuransi juga tidak semudah zaman dulu, oke, sambil jualan properti, kenapa tidak, begitu ya. Tapi untuk mengumpulkan saja, nanti saya seminar pakai Zoom juga, Pak, Zoom khusus untuk yang BNI Emerald, itu hadiahnya cincin berlian, topiknya menarik, pembicaranya menarik, hadiahnya cincin berlian, jadi orang mau nggak mau dengerin. Kemudian yang kelima, kalau Anda belum laku, ini tadi, di masa-masa hari ini, ketika new normal, itu perlu sekali yang namanya limit. Saya ulangi ya, kalau tidak ada 5 nih, orang tarso. Satu penawaran Anda sudah menarik belum? Kalau belum menarik, ubah jadi menarik. Ubah jadi menarik, ada 12 cara di buku Marketing Revolution saya. Kemudian yang kedua, bisa dipercaya nggak? Kalau Anda belum bisa dipercaya, ada 10 cara. Entah money back garanti, entah menunjukkan tadi bahwa Pak Hermanto Tanoko ini tadi sudah proyeknya semua dibangun bahkan tanpa utang bank, dijadiin dulu dan dibangun seperti Roma, ditambahin macam-macam. Hotel Fasa coba Anda datang, masuk Bang, woyo lampunya so beautiful, Anda pergi ke kamar mandinya so beautiful. Jadi ya memang super serius dan dibangun sungguh-sungguh. Ini saya tadi cerita, saya diajak partneran banyak orang sama Pak Hermanto yang hati paling tenang. Pasti jadinya aman. Thank you, Pak Tung. Saya juga thank you, gitu, brother. Diajak terus, gitu. Nah, kemudian jadi harus bisa dipercaya. Dipercaya ada 10 cara. Ada money back guarantee, ada asuransinya, ada testimoninya, ada reputasi yang diceritakan, ada bukti-bukti yang diceritakan, begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, Anda harus sampaikan dengan cara yang tepat. Masih ingat tadi? Laundry murah dengan laundry termurah di Indonesia, itu beda bumi dan langit, hasilnya kalimatnya beda. Kemudian keempat, harus kena target market yang tepat. Hari ini Anda jualan apapun, kalau jualan pempek, jualan yang murah-murah, ya oke, Anda pakai WA Group, pakai teman-teman, ya Anda bisa jualan dengan mudah. Tapi begitu market Anda 1M ke atas, ya alangkah baiknya masuk ke sesuai dengan target marketnya, yaitu BCA prioritas, BCA soliter, terus kemudian kerjasama dengan, dan sebetulnya mereka butuh kredit loh Pak. Nah ini tadi, dengan cara yang tepat, hari ini saya share. Jadi cara yang tepat itu seringkali kalau untuk di properti, bukan masalah harganya. Tapi mampu bayar nggak cicilannya, dan ada yang ngutangin nggak gitu ya. Tentu saja kita juga ada. Kalau Anda nggak utang, Anda cash keras dapat diskon yang luar biasa, dapat hadiah ini. Tapi ketika kita buatkan, kalau saya sendiri, saya seringkali bukan hanya marketing gimmick, tapi caranya menggunakan satu yang namanya financial gimmick. Kayak saya hari ini lagi bangun Pak, jadi hari ini juga bangun Pak RSS Pak, jadi di Magelang. Nah itu seru sekali gitu juga. Nah saya bisa memberikan program begini, DP saya bayarin. Nah loh,
Waktu beli Anda tak kasih duit, ya saya tidak mau. Beli saya bayarin, DP saya bayarin, bagi subsidi DP kan cuma 1%, oke. Terus kemudian bisa jadi dan pada waktu beli dapat duit, beli tanpa duit waktu beli dapat duit. Bukan hanya beli dapat duit, beli boleh bawa pulang sepeda motor. Jadi itu RSS Pak, bisa melakukan penawaran seperti itu. Jadi kalau orang tidak mau kesannya, aduh, ya keterlaluan kamu kalau tidak mau. Kalau bahasa kasarnya goblok banget tidak mau gitu ya. Saya bisa buatin program Pak, itu namanya financial gimmick. Jadi beli, DP saya bayarin, pada waktu beli kamu saya cashback, terus dapat hadiah sepeda motor, terus cicilan setahun saya bayarin. Bisa jadi seperti itu. Dengan catatan kamu utang disetujuin sama bank kan gitu ya. Kalau udah disetujui sama bank ya repot, itu jalur tengahnya bank. Nah, tapi sekali lagi itu cara yang tepat. Kemudian kena target market yang tepat. Kayak kita di Magelang ya, kita jualannya langsung paling cepat, paling gampang sama akademi militernya di sana Pak, akmilnya di sana. Jadi itu wah langsung banyak Pak Zrut itu, tapi harus bisa dibangun dan bisa dipercaya, enggak dibedil nanti kamu sama akademi militer. Yang kelima, ingat harus ada limit. Kalau tidak ada limit, khususnya di masa-masa seperti sekarang, orang tarsok-tarsok, emangnya gue pikirin. Nah, kembali lagi, saya share, ini Pak Diki boleh di layarnya, kalau Anda mau jualan apapun, ada 5 pertanyaan ini yang harus dijawab. Dengan menjawab 5 pertanyaan ini, materi Anda tadi Marketing Revolution, ini 5 big question yang harus dijawab. Ingat ya teman-teman, kalau jualan apapun, termasuk jualan properti, Anda harus jawab. Nomor 1, apa sih yang Anda jual? Ini, 5 big question. Kalau Anda tidak menjawab ini, entar-sok orang. Nah, apa yang Anda jual? Contohnya, di WA Group saya dapat terima. Jualan semacam kayak panci ditumpuk. Ini saya Pak, ini pressure, ini panci, ini apa saya nggak ngerti. Terus kemudian nggak dijual, nggak jelas, terus gimana Anda mau laku gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa harganya? Kalau nggak jelas harganya ya nggak bisa laku. Anda boleh nggak tutupin harganya pertama? Boleh, tapi kalau Anda tutupin terus ya nggak, lama-lama orang ya nggak, terus gimana belinya? Gampang Pak, ya nggak bisa gampang gitu ya. Harga harus jelas. Kemudian yang ketiga, 3A ini penting. Kenapa saya harus beli? Misalnya properti, kenapa harus beli properti? Kok tidak di emas? Kok tidak di satu yang namanya kok tidak di misalnya berlian aja? Kok tidak stay cash? Nah kalau saya presentasi ini, kenapa Anda harus beli properti? Saya sendiri melakukan, hari ini lagi beli-beli banyak properti gitu. Seger, hari ini jos gitu ya. Hari ini jos sekali. Nah ini, saya akan jelaskan bahwa hari ini dengan uang dicetak atau utang dicetak, pemerintah itu yang namanya balance sheet-nya tekor. Manusia di Indonesia juga banyak sekali yang tekor, banyak perusahaan, banyak orang yang tekor. Tadinya terima gaji, sekarang nggak gajian. Tadi terima gaji full, sekarang gajinya separuh. Pengeluarannya tetap. Penghasilan berkurang atau bahkan hilang. Cicilan bank tetap hilang. Nah terus, kalau dalam kondisi seperti ini, balance sheet ini siapa yang akan menutup? Pemerintah. Makanya pemerintah sekarang kan mau cetak uang, kemudian mau utang sama cetak uang sama uang beredar akan banyak. Lah, pada waktunya seperti yang dikatakan Pak Hermanto tadi, bahwa saat ini sebetulnya yang namanya siklus properti tahun 2019-2020 itu harusnya naik. 2019 keganjel ngerem karena pemilu, 2020 kena COVID jadi ngerem. Tapi jumlah penduduk Indonesia menurut Boston Consulting Group, Indonesia 2013 sampai 2020 nambah 68,7 juta orang kaya baru. Tadinya sekolah, sekarang sudah lulus, tadi menikah, tadi kawin Pak, punya anak lagi, kawin. Nah, dengan kawin tadi, dengan menikah, mereka butuh tempat tinggal. Dan properti di Indonesia tetap perlu luar biasa. Nah, untuk itu, dengan uang dicetak, dengan siklus ekonominya sekarang, dengan siklus jumlah penduduk, tambah lagi. Infrastruktur jadi, Pak. Nah, ini infrastruktur kan jalan tol jadi, ini jalan ini jadi, bandara jadi, pelabuhan jadi, properti banyak naiknya. Nah, sekarang ini masa-masa kita sapu-sapu properti. Kalau nanti nunggu 2 tahun lagi, sudah naik, tidak karu-karuan. Nunggu 3 tahun, mungkin Anda sudah tidak terkejar tobat-tobat itu. Maka harus beli properti. Nah, ini saya sudah cerita. Kalau 3B, nah, 3B, kenapa saya harus beli dari Anda? Harus dijawab. When you must buy from me, kalau tidak dari yang lain. Oh, kami ada harga spesial, Pak. Kami ada cicilan khusus. Sekali lagi, jual properti seringkali bukan masalah harganya. Tapi masalahnya saya mampu nyicil nggak? Mungkin harga sedikit mahal, nggak apa-apa selama saya nyicilnya mampu. Kalau cicilnya nggak mampu, emangnya gue pikirin kan gitu ya. Jadi mengapa saya harus beli dari Anda? Kemudian, mungkin kita cerita, oh dapat diskon, dapat begini, propertinya bagus, ini gambarnya khusus, oh ini mewah. Yang keempat harus dijawab.
Ini, yang keempat apa? Kenapa saya harus percaya kepada Anda? Ini penting sekali. I must trust you. Kenapa saya harus percaya kepada Anda? Jadi, no trust, no sales. Jadi pada waktu jualan memang harus menunjukkan bisa dipercaya. Yang kelima, ya ini, yang kelima, kenapa saya harus beli dari Anda sekarang? Kok enggak entar sok, nunggu aja nanti 2 tahun lagi. Nah ini, kalau nunggu 2 tahun lagi, the one kalau apartemennya Pak Hermanto udah naik jadi berapa? Iya, Karena betul. bahan bangunan akan naik, semuanya akan naik. Perhatikan, di setiap resesi, pemerintah cetak duit. Atau utang tambah banyak. Perhatikan baik-baik ini, kalau saya salah tolong diralat. Boleh gitu ya. Di setiap resesi, pemerintah cetak duit untuk ngatasin resesi. Utang-utang dimurahin, utang gini. Nah, untuk itu, perhatikan, tahun 97-98 bumi gonjang-ganjing, tahun 2000 meledak. 2 tahun setelah itu properti meledak. Nah, kalau Anda tidak beli properti dari awal-awal, nah, entar-so. Nah, untuk kenapa harus beli dari sekarang? Harus limit. Ini Pak Hermanto. Jadi Ya. Ibu Belinda, nih, Mantap. terima kasih. Mantap sekali Pak Tom. Hebat. Yes, oke. Loh, saya mau lanjut 3 hari juga bisa ini. Materinya banyak. Yes. Yes. Boleh saya jawab? Ya. Jadi untuk under value itu sebetulnya ada 9 cara itu ya. Pak Diki boleh share ini Pak Diki. Ini materi di Property Rates Revolution saya selama 5 hari. 5 hari. Oh, jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi gini, jadi nomor 1 ya, kita pasang iklan. Dicari properti. Nomor 1 kita pasang iklan. Jadi kita cari properti. Anda yang mau jual cepat, tapi bisa beli cash. Nah itu, jadi begitu-gitu banyak sekali gitu ya. Terus kemudian, yang kedua kita baca iklan. Hari ini Anda ada properti.com, rumah 1, 2, 3, apa, begitu banyaknya properti gitu ya. Yang ketiga, kalau saya pribadi, saya itu sering keliling-keliling, dan pada waktu keliling-keliling, orang yang dipasang dijual, saya teleponin agen properti, dan saya bilang, saya investor properti, gitu ya. Saya investor properti. Dan dengan investor properti ini, tolong Pak dicatat kalau ada properti yang memenuhi 1 di antara 3 ini, telepon saya bilang gitu ya. 1 dijual di bawah market. Kalau sekarang saya ngomongnya sama property agent, saya terang-terangan. Cari yang di bawah 50%. Sudah niat sungguh-sungguh. Cari dong 50%. Dapat aja ada yang nawarin seru. Pak kalau 60 ya, 60 ya boleh. Di bawah 60. Lebih selesai. Nah, kemudian yang kedua saya bilang ada income-nya. Makanya ini saya beberapa ditawarin kos-kosan. Ditawarin, saya kos-kosan, saya bisa ubah gitu ya. Hari ini saya kos-kosan saya bisa tingkatkan income-nya, yaitu nanti kalau sudah normal saya oyokan gitu. Saya punya kos-kosan saya oyokan, income-nya lu HP ini bagus itu ya. Jadi kos-kosan saya pindah Pak, saya ganti jadi oyo. Jadi seru. Ini saya baru cari kos-kosan yang ada income-nya. Yang ketiga yang jualan kepepet. Jadi kombinasi 1, 2, 3 ini saya ngomong kepada agen-agen properti. Dan saya kan sering ngasih training. Saya selalu kalau ngasih training, saya properti investor. Cari yang 3 ini, 1 di antara 3, telepon saya. Jadi banyak yang ngabarin. Seru. Nah, kemudian, jadi sudah ada 3. Saya kemudian kerjasama dengan banyak bank. Hari ini kan saya dulu kan pimpinan bank, saya punya teman-teman di bank. Nah dari bank-bank itu tadi, saya selalu komentar. Saya seringkali mampir ke pimpinan bank, kalau nganggur ke bank-bank gitu ya, bank-bank yang lain juga, pergi ke dulu Lipo, sekarang CIMB Niaga, saya mampir, saya ke mana, saya mampir, bank ini saya mampir, dan pada mampir, saya kenalan dengan mereka-mereka, saya selalu ngomong gini, Pak, nanti kalau ada agunan yang diambil alih. Nah, ya, bahkan saya sering kepada pimpinan bank saya bilang, Pak mau saya ajarin supaya kredit macetnya kurang Pak. Duh. Ini saya pernah share ilmunya dari bagaimana share di BPR yang saya pernah bantu gitu ya, bagaimana kredit macetnya kecil gitu ya. Caranya sebelum macet sudah kita negosiasi, ajarin detail, kemudian minta agunannya diserahkan saja.
AYD, agunan yang diambil alih no ya. Nah itu ada Pak agunan yang diambil alih, saya bantu selesaikan itu ya. Itu bisa dapat diskon luar biasa. Saya di Lampung itu pernah ke Lampung, ada yang pernah ke Lampung, ini ada yang pernah ke Lampung, ada yang pernah ke Lampung atau yang dari Lampung, ini ada yang dari IG, ada yang dari Lampung, silakan share. Lampung, ada yang dari Lampung ya. Ya, ada yang dari Lampung, ayo Lampung. Saya Lampung, itu ada properti rumah mewah sekali Pak, di sana 4.000 meter, rumah terbagus, termahal di sana, itu di sebelahnya Hotel Novotel. Kalau saya ngomong berarti real, toh ini ada. Jadi Hotel Novotel itu hotel yang paling mewah, paling bagus, sementara ini di Lampung. View-nya laut indah luar biasa. Nah ini rumahnya juga view laut, sebelahnya persis. Kalau kita mengatakan, ini Lampung, Pak Januar, ini ya. Nah, ini pada waktu Anda Lampung, betul nggak nih? Jadi Anda melihat satu yang namanya Hotel Novotel, rumahnya persis sebelah kirinya persis. Jadi selisih satu, enggak ada, selisih pagernya aja. Pagernya itu rumahnya itu 4.000 meter, ada kolam-kolamnya indah, bangunannya indah. Pak Diki boleh tampilkan juga ini, Ibu Evelyn itu ya, Lampung. Nah itu pernah saya beli. Itu harga valuasi. Loh, bagaimana kita bisa tahu murah atau tidak? Nah ini banyak cara. Caranya tahu murah atau tidak, saya share. Salah satunya adalah di appraisal, itu yang paling jos. Saya pakai appraisal BCA 28M. 28M, saya dapat agunan yang diambil alih, dan itu sejak Agustus mau dijual, tidak laku karena puluhan miliar, cari lawan susah, saya diemin, begitu Desember saya nego, gitu ya. Saya nego dari 13 miliar, dapatnya 12,8 miliar. 12,8 miliar, terus kemudian saya, kan dari AYD, agunan yang diambil alih, saya ambil daftarnya, oh ini ada tanah 2 hektar, bonus tanah 2 hektar ini boleh nggak di Lampung? Desember loh, Anda harus bersih-bersih. Biasanya kalau akhir tahun gini, Desember, bersih-bersih, waduh bang-bang banyak ya, bersih-bersih. Ya saya ambil, saya bantu. 12,8 boleh nggak? Nah itu seru, saya beli nggak pakai duit, waktu beli dapat surplus. Nah ini rumah di Lampung, ini halo, ini yang Lampung, nih saya tunjukin rumahnya. Pak Diki tolong gambarnya, rumah di Lampung. Ini Pak Diki pernah tidur di sana. Ini real, kisah nyata. Ini bisa dapat di bawah harga pasar separuh, nggak ada gitu ya. Dari valuasi bank, ini rumah, ini Pak Diki yang pernah tidur di sana lama itu, karena ngurusin tanah 2 hektar mau kita bangun RSS nih. Nah ini rumah di Lampung yang indah nih, karena ini real gitu ya. Kisahnya kisah nyata, ini true businessman, bukan kaleng-kaleng gitu ya. jadi Pak Diki bisa share screen-nya? Share screen-nya tadi. Nah ini, jadi share screen di Lampung saya sebutkan. Nah, tapi sekali lagi, bagaimana cari 9 cara untuk cari tempat yang supaya bisa murah begitu ya. Jadi di bawah harga pasar. Kemudian yaitu namanya kan kalau tadi pasang iklan, kemudian yang kedua baca iklan. Nah, dijual kalau dibaca iklan itu saya biasanya ada ciri-cirinya. Kalau dijual rumah mewah gini ya sudah pasti tidak di bawah harga. Dijual rumah baru full furnish. Kalau bahasanya dijual cepat butuh uang. Dijual cepat mau pindah ke luar negeri gitu. Oh, itu sense of bau darah itu kalau ikan hiu. Oh, ini bagus, ini berarti bisa dinego. Nah, kemudian juga saya jadi ini di istilahnya di bank-bank itu saya mendapatkan banyak sekali. Kayak hari ini saya ditawarin banyak nih. Di Dharma Wangsa, kemudian di Brawijaya, kemudian di Pondok Indah. Harganya sudah diskonnya luar biasa. Kalau Anda cari yang 500 juta supaya diskon banyak, enggak, biasanya paling 10, 15, paling pol 20. Tapi kalau harganya sudah puluhan M, 20M, 30M, wah diskonnya keren hari ini, diskonnya luar biasa. Oke, silakan. Yes. Wah, anu ya, elek ya, Bun? Jelas? Ya. Kita selama berbisnis, bagaimana harus selalu memikirkan customer. Jadi kalau kita selalu memikirkan kita punya customer supaya bisa memberikan value-value atau nilai-nilai yang lebih, itu otomatis bisnis kita itu akan bertumbuh dengan sehat gitu. Yang paling mudah sesungguhnya pikirkan aja, you punya customer, kasih aja nilai-nilai
yang terbaik untuk mereka ya, karena apalagi di era pandemik ini ya kita pasti harus mengutamakan pelanggan, jadi harus memberikan value-value yang experience tambahan supaya mereka lebih comfort dengan kita gitu. Jadi tetap 5 tadi, tapi yang paling penting untuk membuat orang take action now adalah limit. Orang membeli itu ya konsepnya adalah 2 aja. Masalah, dia cari jawaban, atau ada peluang. Ketika Anda menjual hari ini properti, Anda tidak menjual masalah terlebih dahulu bahwa berkurang dan tidak laku lagi, Anda akan kesulitan jual properti. Oh susah, ntar dulu emangnya gue pikirin. Jadi sebelum jualan, Anda sebetulnya nomor 1 jualan masalah dulu. Dan menjawab 5 pertanyaan tadi, kenapa harus beli properti? Kok bukan taruh di emas? Emas boleh, kalau saya juga emas ada, perak ada. Saya perak, boom, lumayan Pak. Pak Hermanto ini perak untung lagi, saya ini untung banyak lagi. Luar biasa. Saya peka terhadap grafik gitu ya, lumayan jos. Ciamik, top Marco top, jos Marco jos. Bandarnya nyerah Pak. Saya mau beli lagi, nggak boleh. Dia bilang, aku nggak bisa lempar, Pak Tong. Nggak ada yang terima. Kalau emas ada yang mau ngelempar, banyak mau terima. Pak Tong ngambil perak ini, nggak ada yang terima. Di luar negeri nggak ada. Aku nonton sendiri, nanti kalau naik banyak aku KO, katanya gitu. Ya, ya. Tapi sekarang udah naik lumayan, Pak. Dari 11 jadi 17, Pak. 17,8 itu. Wow. Wah, untungnya udah lumayan. Ya, ya. Sudah 1 rumah mewah di Pondok Indah. Tapi baru potensi. Ya. Ya, itu basic sekali di dalam marketing. Jadi Anda ada limit enggak? Kalau enggak ada limit, ntar sok. Kalau tidak terjawab bahwa kenapa saya harus beli properti? Kalau saya jual masalah dulu. Uang Anda banyak ini suatu waktu bisa tidak laku loh. Biasanya saya cerita satu yang namanya Om Lim. Orang paling kaya di Indonesia saat itu, satu hari duit digunting. Jadi terpaksa tidak laku, dia karung-karungnya disebar di sungai, saya baca biografinya, dan Om Limnya nangis cuma ngomong gini, saya pikir saya kaya waktu saya banyak duit. Ternyata enggak ya. Ternyata kaya itu punya aset yang menghasilkan duit. Nah, nanti itu Pak Hermanto yang di Canggu ataupun di Malang. Jadi kita aset yang produktif yang menghasilkan itu baru seru. Betul, properti itu enaknya 2, bahkan 3 saya. 1, harganya naik, jadi dapat capital gain. Yang kedua, cash flow-nya juga naik, dapat sewanya juga naik. Yang ketiga, harga dirinya naik gitu ya. Oh, punya hotel ikut harga dirinya naik gitu ya. Dan keuntungannya kalau capital gain dari properti itu tax-nya sudah final. Nah, jadi nggak yang 25%, 30% udah enggak. Kenanya cuma 2,5% final lagi. 2,5% final. Itulah saya kenapa cinta sama properti ya ini. Ya. Yes. Ini paling cocok ya kolaborasi dengan Tanrise. Salah satunya begitu ya. Kenapa tidak? Jadi dengan gini, jadi ada 3 macam ya. Kalau Anda sekarang istilahnya tetap jadi makelar, tapi makelar itu ada makelar